Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Tribuners hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, Tribuners hari ini senang sekali Ilu Devisania dapat kembali menjumpai Tribuners dalam podcast yang akan membahas terkait tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita yang akan berbincang terkait TKPSDA lebih lanjut. Yang pertama ada Bapak Insinyur Darmawan Bintan MDiv PGP, Kadis SDA, dan juga ada Bapak Dr. Surya Dharma Hashim STMT selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompegan, Jeneberang. Untuk itu hari ini kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini sebelum kita mulai untuk berbincang lebih lanjut. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Pak Wawan bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Makasih. Ini baru selesai kegiatan gitu ya Pak ya. Dari pagi mungkin atau dari siang hari Pak seperti apa? Siang bagi jam Dari siang. 1:30. Sebenarnya udah capek tapi masih boleh lah berlanjut. Ya. Lanjut berbincang bersama kita. Baik Pak, hari ini tema kita adalah tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA. Namun sebelum lanjut kita membahas lebih dalam terkait tugas dan fungsi, mungkin dapat dijelaskan dulu kepada Tribuners apa sebenarnya TKPSDA itu fokusnya kemana gitu untuk tahun ini. Tahun ini siapa Pak? Nanya. Boleh, Oh, silakan. Nah, jadi ya kita di Provinsi Sulawesi Selatan ini ya punya 4 wilayah sungai, ya, 4 wilayah sungai. Nah kebetulan sungainya itu kewenangan pusat semua, ya, dikelola oleh pusat melalui Kementerian PUPR, melalui Dijen Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Pompegan Jeneberang. Seperti wilayah sungai Jeneberang itu karena dia sudah dianggap wilayah sungai strategis nasional. Ya, ada juga wilayah sungai Sadang itu dia lintas provinsi ya dengan wilayah sungai Pompegan Lawenan. Maka itu akhirnya dikelola oleh kewenangan pengelolaan itu ada di pusat ya. Nah tapi karena kita bekerja di daerah tentunya harus sinergis. Jangan nanti walaupun SK itu dikeluarkan Pak Menteri PUPR bukan berarti bahwa wilayah sungai itu semuanya diatur ya oleh kementerian. Enggak, kita melibatkan stakeholder yang ada di daerah ya, terutama dari Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah ya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas SDA, dan juga baik unsur pemerintah dan non pemerintah ya, dari kabupaten kita ajak, dari sektor lain kehutanan dan juga dari perikanan ya, dan juga lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan petani dan lain-lain. Jadi aspek dari pengelolaan sumber daya air itu ada 5 ya. Pertama konservasi sumber daya air, yang kedua pendayagunaan sumber daya air, yang ketiga pengendalian daya rusak air, yang keempat itu pemberdayaan masyarakat ya atau pembagaan, dan kelima pengelolaan sistem dan informasi sumber daya air. Nah hal-hal itulah kita perlu sinergiskan ya di dalam menata 4 wilayah sungai itu. Nah, sebagai contoh di wilayah sungai ya Jeneberang ini, jadi dalam pemerintahan Pak Jokowi ini ada 4 lagi tambahan, ada total 4 bendungan yang sudah kita bangun ya. Ada itu bendungan pertama Bili-Bili, ada Karaloe ya, Jenelata, Pabukulu. Nah, ini contoh ya. Jadi sinergis, jadi aspek pembangunan itu tentunya ada aspek konservasi ya, sumber daya air, pengendalian daya rusak air ya, untuk mencegah terjadinya banjir, dan juga pendaya gunanya air itu bisa kita gunakan untuk itu di musim kemarau untuk air baku ya, untuk PDAM, dan juga untuk suplai ke irigasi pertanian ya, seperti DI Pamukulu DI Pamukulu dapat suplai air dari bendungan Pamukulu yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ada juga yang sudah lama itu bendungan Bili-Bili, dia memberi suplai pada 3 daerah irigasi ya, DI Bili-Bili, DI Bisua, dan DI Kampili. Ya kira-kira seperti itu ya manfaat dari. Nah itulah dalam itu kita harus bersinergi ya, baik dari pemerintah pusat punya rencana dan anggaran. Nah kita coba
melakukan koordinasi agar sinergis ya dengan pemerintah daerah dan juga sektor-sektor yang lainnya, kehutanan dan lain, lingkungan dan lain-lain. Saya kira Oke, itu ya. baik. Jadi bekerja sama dengan banyak sektor juga Ya, gitu ya Pak ya. ah. Oke, baik. Nah terkait juga pembentukan TKPSDA wilayah Sungai ini mungkin dapat dijelaskan kepada Tribuners Pak, dasar hukumnya itu seperti apa? Pak Wawan Baik. mungkin Pak? Dasar hukumnya ada dua. Pertama terkait dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Jadi segala aktivitas yang berkaitan dengan SDA itu diatur melalui undang-undang ini. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2017 tentang pembentukan TKPSDA. Jadi ini yang menjadi dasar bagaimana kita bertindak pada hari ini, berkegiatan supaya TKPSDA ini terbentuk di daerah Sulawesi Selatan. Baik, nah pada saat perjalanan pembentukan ini Pak, khususnya di Sulawesi Selatan, apakah ada kendala mungkin yang dihadapi atau seperti apa? Nah, apa pertanyaannya? Pada saat pembentukan ini juga khususnya di Sulawesi Selatan, baik dari pengurus dan lain sebagainya, di periode ini apakah ada kendala atau seperti apa Pak? Kendala tidak ada, cuman kita berharap kalau kita tahu bahwa sebagaimana kita ketahui proporsi pengurus TKPSDA itu 50% dari pemerintah, unsur pemerintah dan 50% dari unsur non pemerintah. Kalau kita lihat kendalanya adalah bagaimana memadukan antara kepentingan yang diatur oleh pemerintah sendiri yang menjadi kewenangan tanda kutip dengan keinginan masyarakat. Tentu tugas-tugas ini harus dilaksanakan dalam hal bagaimana mengakomodasi, sebab tugas pemerintah dalam mengatur. Tapi tentu dalam pengaturan itu pemerintah tidak serta-merta harus secara absolut menerapkan apa yang menjadi pemikiran itu. Makanya dilibatkan masyarakat P3A, LSM, kemudian para pemerhati air terlibat dalam TKPSDA. Sementara dari unsur pemerintah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kepala Balai, yang memang mempunyai kaitan langsung dengan apakah dimanfaatkan, seperti misalnya pemanfaatan itu di Dinas Sumber Daya Air, balai besar. Kemudian ada juga yang mempunyai dampak terkait seperti misalnya lingkungan, dinas lingkungan, kehutanan, ESDM, itu adalah mereka yang bekerja tetapi berdampak kepada air. Nah, kita berharap bahwa keseimbangan itu bisa tercapai, tetapi yang namanya juga 100% keseimbangan tidak mungkin. Pasti ada sedikit bias, tetapi kita berharap sedikit banyak bahwa itu dapat menyelesaikan persoalan dalam hal untuk pemanfaatan sumber daya air kita. Untuk kerjasama dengan beberapa badan mungkin atau dinas yang terkait dengan TKPSDA, mungkin Pak, apa bentuk kerjasama ataupun bentuk sinergitas dengan para bidang dan juga para stakeholder begitu yang berpengaruh? Ya, baik. Contoh di dinas SDA itu ada dalam hal pemanfaatan, mengatur terkait dengan bagaimana alokasi air. Tapi pada dinas SDA juga pengaturan ruang, ada tata ruang. Itu sudah diatur yang mana hutan, yang mana yang bisa didaya gunakan, sawah dan sebagainya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa itu merupakan sumber air, maka unsur pelestarian menjadi sebuah hal yang penting. Koordinasinya dalam hal pelestarian itu kan kehutanan. Kita juga berharap SDM tahu bahwa tidak boleh ada eksploitasi atau eksplorasi di daerah yang merupakan sumber air. Jadi itu kaitan-kaitannya. Ini kita berharap bahwa ada saling sharing informasi, ada sharing kegiatan, begitupun dengan masyarakat dalam hal untuk mendayagunakan air maupun mendayagunakan lahan yang ada di sekitar sumber air itu. Itu hanya sebagai contoh. Ya.
Terkait struktur dari TKPSDAWS ini Pak, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak itu ada 50% unsur pemerintah dan 50% unsur non pemerintah, artinya seimbang begitu ya Pak ya. Nah, untuk kerjasama antara non pemerintah khususnya masyarakat begitu Pak, seperti apa mungkin dari TKPSDA turun langsung untuk bekerja sama dengan masyarakat karena mereka juga ada andilnya begitu Pak. Mungkin juga Pak Surya bisa menjelaskan. Silakan, nanti saya bantu. Oh iya, ya baik. Jadi terutama mungkin banyak ya hal-hal yang kita inginkan itu, terutama untuk katakanlah masalah pencemaran air ya. Nah, kita membentuk komunitas peduli sungai ya, seperti di komunitas peduli sungai Ramang-Ramang itu bagus sekali itu ya. Jadi dia menjaga kebersihan, mengelola ini sampai ke juga pariwisata. Akibatnya karena sungai itu bersih, jadi yang sektor pariwisata itu bagus sekali. Nah, di sisi lain juga dengan masyarakat itu ya, kita dengan perkumpulan petani pemakai air, ya memang ada kebagian tugas kewenangan, ya, contoh di irigasi itu untuk yang apa itu bangunan utamanya yang salah itu headwork ya seperti bendung, ya terus jaringan irigasi utama itu pengelolaannya, operasi dan pemeliharaannya oleh pemerintah. Nah, tapi di tingkat apa itu tersier itu operasi amanat dari peraturannya itu ada di perkumpulan petani pemakai air. Nah, dari situlah kita perlu sinergis. Nah, jadi pas itulah kenapa kita libatkan teman-teman dari P3A, IP3A sama GP3A itu ya, agar apa itu antara rencana dan pelaksanaan itu bisa sinergis ya antara atas ke bawah dan juga bawah ke atas. Kira-kira itu ya bisa. Mungkin mau ditambahkan Pak? Boleh Pak. Oke, kalau kita lihat struktur keanggotaan itu kan melibatkan unsur pemerintah provinsi dan unsur pemerintah kabupaten. Pelibatan kabupaten ini sebab mereka yang punya wilayah administrasi. Secara tugas pokok mereka pasti ke bawah dalam menjaring aspirasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan di kabupaten itu mulai dari kecamatan, desa, sampai dengan lurah, sampai tingkat RT. Nah, aspirasi-aspirasi itu diserap. Apa yang menjadi kepentingan mereka, apa yang menjadi keluhan, tentu akan terserap di dinas yang mengurusi seperti yang kita ketahui. Ini juga menjadi bagian juga seperti kita ketahui bahwa keanggotaan ada non pemerintah. Nah, ini saling menggali informasi, mereka ke bawah secara bersama-sama atau memang menurut fungsinya. Kalau pemerintah turun berdasarkan tupoknya dalam mencari apa yang mau dilakukan, kalau misalnya unsur dari lembaga swadaya mendengarkan apa yang menjadi keluhan secara prioritas mau disampaikan, ini yang dipertemukan. Makanya dalam pertemuan-pertemuan sidang-sidang TKPSDA akhirnya nantinya ada yang ditelurkan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan. Begitu barangkali Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah selanjutnya mungkin Pak, apa maksud dibentuknya TKPSDAWS ini mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut. Tadi kan kita sudah berbincang sedikit seperti apa tuh fungsinya dari TKPSDAWS ini. Nah mungkin secara lebih detail Pak Surya mungkin dapat dijelaskan kepada Tribuners. Oh iya, jadi beberapa tugas ya fungsinya itu ya, saya bacakan saja ya. Satu, pembahasan rancangan pola dan rancangan pengelolaan sumber daya air. Ya. Selanjutnya pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air. Terus pembahasan usulan rencana alokasi air ya. Nah, terus rencana alokasi air itu banyak sekali ya. Dan sebagai contoh dalam satu sungai ya itu ada kebutuhan untuk irigasi, ada kebutuhan juga untuk orang industri ya, ada kebutuhan juga untuk rumah tangga. Nah, katakanlah, nah itu ada disebut kita susun neraca air, ketersediaan air yang berapa, yang mau diambil itu berapa. Dan ada juga untuk operasional sungai. Ya harus dibatasi minimum itu 5%. Nah, jadi kalau tetap ada lagi orang berusaha meminta, katakanlah pengusaha ya mengambil air di sungai, kita cek, oh ternyata udah cukup maksimum, tidak bisa lagi diambil. Nah, itulah gunanya ya pembahasan alokasi rencana air tahunan itu ya. Nah, terus pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi. Ya, hidrologi itu biasanya tuh kami dari balai sebagai leadnya ya, Balai Besar Wilayah Sungai sebagai leadnya yang mengumpulkan data curah hujan ya, data apa itu
penguapan segala macam. Nah, hidrometeorologi itu ada teman-teman dari BMKG, ya. Mereka punya itu. Kita sinergi. Satu lagi hidrogeologi, itu teman-teman dari Dinas ESDM. Ya, kami berbagi data untuk mengumpulkan data-data. Jadi kalau sudah pembahasan masalah itu kemana itu kami tiga instansi itu bergabung lah menjadi satu. Ya. Nah, terus yang selanjutnya pembahasan rencana pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air, ya, seperti P3A, Komunitas Peduli Sungai yang tadi saya jelaskan, ya. Nah, terakhir pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, ya. Nah, itu yang jadi dia sifatnya itu dinamis, ya. Jadi dalam beberapa aspek itu misalnya itu pernah saya tugas di Kalimantan Utara tuh isu yang agak berkembang tuh ada potongan-potongan kayu, ya, yang banyak di alur-alur pelayaran. Nah, itu jadi sempat yang jadi isu yang pengen kita ini kan supaya diadukan itu pembalakan liar itu, ya. Nah, kalau di mana di Sulsel ini saya lihat isu yang cukup strategis ini yang penambangan liar, ya, tidak terkendali di badan-badan sungai, ya. Sama penggundulan hutan, ya, di bukit-bukit itu dialihfungsikan oleh masyarakat. Nah, itu yang mungkin perlu kita berharap, ya, moga-moga kita butuh waktu memang untuk aturan ini dibuat yang mungkin ya kita lihatlah gitu, ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi juga Pak sempat Bapak menjelaskan terkait penambangan liar, adanya gelondongan kayu misalnya. Kalau di Sulawesi Selatan pernah juga kejadian di Masamba Pak, waktu banjir itu banyak kayu dari atas itu menerpa rumah warga sampai semuanya rata dengan tanah. Nah, untuk andil TKPSDA sendiri dalam bagaimana bersama-sama untuk menjaga lingkungan dari kerusakan seperti apa Pak? Kalau aspek kelestarian itu kan menjadi tugas bagi kita semua. Tidak hanya menjadi tugas TKPSDA. Tapi dalam konteks bagaimana air itu bisa dikelola dengan memperhatikan 3 aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi ini, tentu memang dibutuhkan keseimbangan. Nah, tadi sudah disampaikan semua tugasnya oleh Pak Kepala Balai. Untuk mencegah tentu kita tidak hanya memikirkan ekonominya saja. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau ruangnya memang tugas bahwa tidak boleh dikelola, ya dijaga. Karena itu juga seperti hutan sebenarnya merupakan sumber air. Jadi bukan hanya tugasnya SDA, semua tugasnya lingkungan hidup, tugasnya Dinas Kehutanan, termasuk yang non pemerintah yang di dalam. LSM juga turut menjaga, masyarakat turut menjaga, jangan tebang pohon di situ, supaya sumber daya air itu bisa terlestarikan. Jadi bukan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, sudah cocok TKPSDA untuk sama-sama melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga sumber-sumber air kita supaya bisa lestari. Juga mungkin kerjasama dengan masyarakat adat begitu ya Pak ya, karena karena kita tahu bahwa masyarakat apalagi kemarin di Latimojong itu ya Pak juga terjadi banjir, kemudian ada aktivitas penambangan, indikasinya katanya di sana itu merusak juga bagaimana sumber air yang harusnya sampai kepada masyarakat, malah sampainya berlebihan artinya banjir begitu Pak. Kita berharap ada keseimbangan. Iya, betul. Tetapi keseimbangan hakiki itu tidak ada, 100% tidak ada. Pasti ada bias. Tapi kita berharap keseimbangan itu, bias itu diperkecil sekecil mungkin supaya asas manfaat dan fungsi sudah bisa kita capai. Manfaatnya kepada masyarakat, fungsi perlindungan tetap kita jaga. Seperti itu. Kalau Pak Surya sendiri Pak melihat ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Sulsel termasuk tadi bencana alam, banjir dan lain sebagainya, mungkin seperti apa Pak? Apa mungkin himbauan yang bisa disampaikan? Jadi begini ya, banjir ada sifatnya itu kadang yang namanya ada faktornya itu banyak, ada unsur manusia, unsur alam, ya. Nah, jadi unsur alam ya kalau curah hujannya sangat tinggi sekali, ya sudah waktunya lama di negara berkembang, negara maju pun akan terjadi banjir, ya. Nah, tapi itu ulah manusia itu kita tahu sendiri kalau hutan-hutan banyak ditebangi, ya. Nah, tentu saja aliran yang ya masuk ke sungai itu jadi lebih cepat.
itulah mempercepat. Jadi tidak usah banjir curah hujan yang sedang, tidak usah curah hujan yang tinggi, curah hujan yang sedang saja bisa mengakibatkan banjir. Nah, cuman kalau saya lihat kasus kemarin di Latimojong, ya itu kalau saya murni itu curah hujannya tinggi sekali. Nah, bukan karena faktor penambangannya, ya, bukan faktor penambang sebagai pemicu utama. Kenapa? Waktu saya pulang naik pesawat, ya di daerah-daerah yang perbukitan yang masih hutan-hutan masih bagus, itu banyak sekali saya lihat titik-titik longsor. Nah, jadi artinya curah hujan sangat luar biasa, sudah masuk ke dalam tanah, akibatnya ada titik-titik itu mungkin belasan puluhan saya lihat. Jadi luar biasa sekali curah hujannya. Ya, nah, tapi ya untuk masalah penambangan itu tentunya harus dilakukan, ya, kelola. Itu contoh PT Vali itu bagus sekali. Ya, mereka melakukan pengelolaan lingkungan, ya. Karena saya pernah ke sana, saya salut sekali dengan mereka upaya menjaga air masuk ke sungai jernih. Lalu mereka melakukan pengelolaan tambang, ya. Dan juga mereka melakukan reboisasi, ya, terhadap penutup-penutup lapangan. Tirulah itu, ya. Nah, jadi mungkin kemarin sempat rombongan Dewan Sumber Daya Air kita, ya, ke sana meninjau Danau Matanu, mau dijadikan itu kan salah satu danau prioritas nasional. Nah, itu mau dijadikan benchmarking, percontohan untuk diterapkan di danau-danau lainnya. Karena kondisinya masih bagus, daerah tangkapan air hujannya masih bagus. Jadi itu airnya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masalah bencana ini memang rumit, ya. Kadang juga saya tidak bisa nyalakan, saya lihat seharusnya di daerah pegunungan, ya, perbukitan itu banyak dirambah oleh masyarakat. Ya, kan susah, mereka butuh apa itu makan, ya, tapi tentunya kita harus bisa itu menghimbau lah dari Pemda, ya, jangan sampai mereka itu menjelaskan dampaknya itu, ya. Kalau sudah mereka tanam jagung, ya tanam jagung mungkin ya lah itu, ya tidak hanya menyebabkan air itu lebih cepat masuk ke sungai, tapi juga menyebabkan erosi lahan. Nah, erosi lahan itu butir-butiran tanah itu masuk ke dalam sungai, sungai menjadi dangkal, kapasitasnya menurun, air hujan datang, ya sudah timbullah luapan. Nah, kita butuh waktu memang, ya, butuh waktu, ya, aturan kita buat, pelan-pelan kita jalankan. Moga-moga dengan adanya TKPSDA ini tingkat kesadaran masyarakat juga bisa lebih ini, ya. Saya kira itu, ya, dari Betul saya. sekali. Sebenarnya yang paling penting juga adalah tingkat kesadaran kita, ya Pak, ya. Karena sebagaimanapun kita menanggulangi bencana dan lain sebagainya, kalau dari kesadaran kita masing-masing belum ada, masih juga artinya melaksanakan aktivitas berkebun yang ilegal begitu, yang artinya bisa menyebabkan juga erosi dan daerah resapan ataupun akar yang menahan gitu juga menjadi sedikit, ya Pak, ya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga-lembaga begitu, ya Pak, ya. Betul sekali. Nah, juga terkait tadi curah hujan, Pak. Nah, belakangan ini di Sulawesi Selatan beberapa bulan terakhir hampir tidak ada curah hujan. Mungkin bagaimana menjaga debit atau pasokan air untuk masyarakat tetap terjaga begitu? Apakah bendungan Bili-Bili sekarang seperti apa kondisinya mungkin, Pak? Apa ada yang khawatir PDAM-nya nggak ngalir gitu atau seperti apa, Pak? Silakan, Bapak. Intinya adalah sebagaimana saya katakan tadi, pendagangan konservasi dengan menjaga daya rusak air. Kondisi kekeringan kita sampai level ini belum sangat mengkhawatirkan. Tetapi kalau memang hujan tidak turun, tentu usaha-usaha kita lakukan adalah bagaimana agar efisiensi pemanfaatan air dapat kita tingkatkan. Sebagai contoh misalnya masa tanam, terutama yang membutuhkan air, ya. Misalnya mereka 3 kali menanam, kita berikan saran agar 2 kali, karena makin tinggi pemanfaatan air terutama pada daerah sungai untuk irigasi. Nah, sementara faktor utama di dalam pemanfaatan air itu adalah pertama untuk manusia. Jadi kita utamakan untuk penyediaan air baku dulu untuk diolah menjadi air minum. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap melalui saran-saran bahwa kepada masyarakat terutama untuk tidak memakai air secara berlebihan. Dan yang terakhir, kita berharap juga nanti kalau misalnya tindakan-tindakan itu sudah tidak bisa kita lakukan, tentu teknologi modifikasi cuaca menjadi pilihan terakhir supaya ada tambahan air, terutama dalam daerah-daerah tampungan seperti bendungan, kemudian sungai-sungai yang dibendung dan
penampungan yang bersifat alam atau yang dibuat oleh manusia seperti itu. Tapi sejauh ini masih aman ya Pak ya? Untuk sementara. Untuk sementara untuk memasok pasokan air kepada masyarakat di Kota Makassar masih aman? Untuk sementara. Oke, Ya. baik, untuk sementara masih aman Tribuners. Jadi jangan terlalu khawatir dulu. Karena sudah banyak yang mengeluh, waduh ini nggak pernah hujan nanti Ya, air di nanti. rumah nggak ngalir gitu, mau pergi kerja susah jadinya, katanya seperti itu. Banyak masih udah mulai ada keluhan-keluhan gitu ya Pak. Nah ya? makanya konservasi menjadi penting. Kenapa? Konservasi itu kita menanam untuk masa depan. Hutan kita jaga supaya air tidak bisa tersedia bukan hanya sekarang, tetapi itu tersedia untuk ke depan. Jadi makanya sekarang adalah bagaimana menyadarkan untuk menanam kebaikan sekarang yang kita bisa nanti tuai di masa depan. Begitu. Kalau Pak Surya sendiri Pak melihat curah hujan yang hampir tidak ada di beberapa bulan belakangan, mungkin seperti apa Pak? Ada himbauan mungkin kepada masyarakat? Ya, jadi ya kita berharap yang dari PDAM kan, dia bisa ngambil dari sumber-sumber ya baik dari bendungan ya seperti Bili-Bili itu, kalau Makassar itu kan otomatis dari bendungan Bili-Bila ya. Nah, tapi kita juga dari kementerian juga sedang mempersiapkan itu buat sumur-sumur bor ya, baik dangkal maupun menengah. Dari pelajaran kondisi kemarin ya, seperti kasus El Nino kemarin ya, kekeringan itu. Nah, dari kita petakan di mana titik-titik terawan gitu. Nah, di situ kita mau rencanakan untuk pembuatan sumur-sumur bor ya, untuk sebagai antisipasi menghadapi kekeringan yang ke depan gitu. Terus juga teknologi modifikasi cuaca ya. Kemarin itu di bendungan Pamukulu ya, rencana itu kita mau ini kan dengan BMKG itu ya, kita lakukan penebaran garam. Nah, itu betul banyak itu di Jawa juga sering gitu ya. Kekeringan itu dikombinasikan dengan teknologi modifikasi cuaca itu. Kira-kira seperti itu langkah-langkah ini. Tapi yang itu kan pasti cukup mahal ya. Tapi untuk daerah-daerah yang tertentu spot-spot itu mungkin kita tambah-tambah dengan sumur-sumur bor gitu ya. Oke baik, artinya sudah ada beberapa plan untuk antisipasi begitu ya Pak ya yang disiapkan. Nah selain itu Pak, terkait juga kita kan negara agraris begitu, masyarakatnya banyak yang petani. Nah irigasi pertanian di Sulsel sendiri sudah aman atau seperti apa Pak? Tingkat pelayanan kita, indeks pelayanan yang kita ukur itu masih sekitar 68%. Jadi sekitar masih ada 32% yang mungkin pelayanannya masih sering terganggu dan sebagainya. Kita berharap bahwa pelayanan itu bisa tingkatkan minimal sampai 80-90% sehingga kebutuhan air bisa kita penuhi. Masyarakat yang sebelumnya mungkin hanya tak ada hujan bisa menikmati air, tidak menunggu lagi hujan turun, sehingga yang saya sampaikan tadi menanamnya bisa 3 kali selama 1 tahun. Tentu akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Terkait menanam juga Pak, karena sekarang kan teknologi pertanian sudah semakin canggih. Nah masa panen itu bisa dipercepat, artinya mereka dalam setahun dulunya cuma bisa panen 1 atau 2 kali, sekarang sudah 3 kali. Apakah ini juga mempengaruhi pasokan air begitu Pak atau seperti apa? Inilah asas keseimbangan. Kita kalau kita merencanakan sebuah bendungan atau bendung, itu kita sudah memperkirakan berapa aliran yang bisa dilayani. Nah tentu kita juga memperhitungkan air yang tersedia bisa tersedia sepanjang tahun. Nah ini berurutan, kita merencanakan 1.000 hektar ya harus 1.000. Karena kalau sudah lebih dari 1.000 maka terjadi kekurangan pasokan. Nah untuk menjaga agar air itu tersedia, maka tidak hanya kita membangun bendung, tapi kita menjaga sumbernya. Kita menjaga hutannya, kita menjaga dia punya sumber-sumber air tidak tercemar. Sehingga ini butuh sinergitas mulai dari hulu hilir. Dan dengan demikian apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Memang ada persoalan cuaca, permasalahan hujan, tetapi itu kita bisa lakukan saran atau imbauan kepada masyarakat kalau memang terjadi kekeringan yang cukup panjang,
tidak dipaksakan untuk tanaman-tanaman yang mengkonsumsi air yang cukup banyak. Misalnya hortikultura, itu mengkonsumsi air yang cukup sedikit, tidak usah padi misalnya seperti itu. Tetapi bisa tetap menghasilkan atau memberikan sebuah penghasilan bagi mereka sepanjang tahun. Nah, dari lahan pertanian kita mungkin juga ingin membahas terkait industri, Pak. Mungkin ada beberapa industri yang limbahnya itu atau buangannya itu cukup mencemari lingkungan begitu, Pak. Apa mungkin yang sudah dilakukan sejauh ini untuk artinya mengimbau kepada industri-industri atau pelaku industri agar bagaimana limbah itu dapat dikelola dengan baik agar tidak mencemari sungai dan perairan lainnya? Seperti apa, Pak? Itu kalau pencemaran itu biasanya cenderungnya ke Kementerian Lingkungan Hidup ya. Mereka lah yang yang mengecek itunya tuh penggunaan itu. Nah, kita paling di pembersihan ya kalau sudah ini kita ini ke kira-kira seperti itu. Karena mereka lah yang baru-baru ini kami barusan kerjasama juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Mereka memasang alat untuk mengetes baku mutu air ya, di beberapa bendungan kami izinkan ya, jadi memang butuh waktu untuk itu kita ke sana. Tapi sejauh ini artinya tidak ada kendala dalam hal itu ya, Pak? Kalau Pak Wawan mungkin melihat seperti apa? Kendala terkait dengan pencemaran. Standar kita ada. Ada. Standar pabrik, industri semua mempunyai standar. Yang paling penting adalah melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas yang memungkinkan atau berpotensi untuk mencemari sumber-sumber air. Dan saya kira kita tahu hukuman terkait dengan para pencemar cukup tinggi. Tetapi kita juga tidak bisa bertindak, kita tidak bisa mengawasi terutama dari unsur pemerintah selama 24 jam terkait dengan pencemaran. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Kendalanya memang ada yang secara sembunyi-sembunyi yang tidak bisa teratasi. Sebagaimana saya katakan, kami tidak mempunyai sumber daya cukup untuk 24 jam. Tapi kita berharap bila ada aktivitas yang dicurigai, itu bisa langsung dilaporkan kepada pemerintah sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk melakukan tindakan kalau memang terjadi pencemaran seperti itu. Jadi semua harus bersinergi begitu ya, Pak ya. Betul. Bukan hanya dari pihak pemerintah tapi masyarakat dan seluruh pihak, terutamanya juga yang menggunakan air ini dengan banyak, industri dan lain sebagainya juga turut andil dalam artinya pelestarian lingkungan dan menjaga adanya debit air cukup untuk masyarakat. Nah, terkait itu Pak, mungkin ini menjadi PR yang besar juga bagi TKPSD AWS. Nah, di periode ini Pak 2024-2029 apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada para pengurus? Pak Wawan silahkan. Bahwa yang ditunjuk itu adalah pemerintah dan masyarakat. Tugas kita adalah bagaimana memastikan agar air yang tersedia itu bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Pembentukan TKPSD ini juga akan menambah atau memperlihatkan kepada masyarakat ada unsur transparansi dalam hal pengolahan air dan ada unsur akuntabilitas dalam pengolahan, di mana masyarakat harus tahu bagaimana merencanakan pembagian air itu sehingga mereka tahu di mana terjadi kekurangan, di mana terjadi kelebihan. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita masyarakat menunggu kita bekerja. Tentu bagi para anggota harapan kita bekerja secara terus-menerus. Masyarakat menunggu juga hasil kerja kita. Terima kasih. Kalau Pak Surya sendiri Pak, apa mungkin harapan kepada anggota TKPSD AWS untuk periode 2024-2029 Pak? Silahkan. Ya, saya harap ini bisa solid ya. Solid ya, karena ini melibatkan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah ya, dan juga melibatkan pemerintah pun ada beberapa sektor ya di situ ya, ada dari kehutanan ya, ada dari pertanian, ada juga kami dari Kementerian PU ya. Nah itulah kalau bisa itu sinergis, nah sehingga selama ini kita banyak menangani memperbaiki kerusakan akibat ulah-ulah yang yang disebabkan oleh manusia ya. Banjir itu nggak habis-habis kita ini kan. Nah tapi itu pelan-pelan memang butuh waktu ya untuk
undang-undang itu dibuat, peraturan dibuat itu untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, cuman kadang itu mereka protes, demo ke kantor bupati, demo ke ini kan, ke DPRD. Nah, jadi susah kita mau ini. Peraturannya bilang begini, katakanlah sepadan sungai, tidak boleh ditinggali, tidak boleh dilakukan oleh kegiatan budaya, ribut. Nah, ini memang butuh waktu, saya lihat ya. Kita butuh waktu agar apa itu, ya kalau aturan dibuat dengan harapan ada manfaatnya yang baik. Nah, cuman masyarakat kita masih butuh waktu ya untuk bisa kita selevel Amerika lah ya. Amerika itu kan penegakan hukum kan ini luar biasa. Undang-undang dibuat harus ditegaki, dilanggar ditindak, nah gitu ya. Tapi kita tidak bisa langsung langsung frontal ya. Nah, butuh waktu pelan-pelan sampai ya itu kalau saran saya itu saya pernah dapat tips dari teman yang pernah di Eropa itu dia. Jadi anak-anak dari SD itu ya sudah dikasih tahu ya masalah lingkungan, masalah peraturan-peraturan, jangan mencemari air, jangan merusak lingkungan, jangan menebang pohon. Nah, dari usia dini itu mereka sudah dikasihkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, jadi jangan kita ngejar ekonomi tapi rusak lingkungan. Karena dulu kan trilogi pembangunan ya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi kan. Stabilitas politik yang mantap dinamis. Ekonomi kita naik tapi lingkungan kita rusak. Nah, itu kan harus selaras itu ya. Dari sustainable development ya. Pembangunan berkelanjutan itu ya. Nah, ini kita sudah berubah ke arah sana. Tapi untuk dilaksanakan itu memang butuh waktu. Ya, saya kira itu. Ya, butuh waktu, kerja keras dan kerjasama begitu ya Pak ya, itu yang paling penting. Dan juga semoga nanti pada periode 2024-2029 ini TKPSDA WS bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sama dengan seluruh lembaga termasuk media juga Pak ya. Kita selalu siap untuk menginformasikan apa saja mungkin program-program, kemudian apa edukasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kami selalu siap mengabarkan. Baik sekali. Terima kasih Pak Darmawan dan juga Pak Surya sudah berbincang bersama kita. Setelah kegiatan mungkin lelah tapi masih bisa juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk memperbincangkan hal-hal baik lainnya. Terima kasih Pak. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Depi Sania beserta seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.